Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural di Panti Asuhan untuk mata kuliah Pendidikan Multikultural. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Arifin, kemudian saya sendiri Sini Fatimah, lalu Mona Lisa, kemudian ada Nur Novia Setiana, dan yang terakhir Soleh Ansori. Di sini kami akan membahas 4 poin. Yang pertama ada pendekatan multikultural di panti asuhan, kemudian implementasi pendidikan multikultural di panti asuhan, lalu problematika implementasi pendidikan multikultural di panti asuhan, dan yang terakhir tujuan dan manfaat pendidikan multikultural di panti asuhan. Internalisasi pendidikan multikultural di panti asuhan. Internalisasi nilai-nilai pendidikan multikultural di panti asuhan penting untuk dilakukan, karena panti asuhan merupakan salah satu unit atau lingkungan pendidikan yang mendidik dan membina siswa dari beragam latar belakang sosial, ekonomi, budaya, suku, bahasa, dan pengalaman. Beberapa internalisasi nilai-nilai pendidikan multikultural di Yayasan Mizan Amanah, yaitu yang pertama dari kegiatan tersebut. Proses pendidikan multikultural terdapat dalam 4 aspek, yaitu dalam aspek materi, tujuan, metode belajar mengajar, dan evaluasinya. Kemudian yang kedua, kegiatan pengembangan diri. Jadi di panti asuhan Mizan terdapat kegiatan pengembangan diri berupa olahraga, latihan hadrah, latihan dakwah, dan kegiatan lainnya. Jadi siswa itu dilatih dan dibina untuk menyalurkan bakat dan minat yang dimilikinya dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan adanya prinsip apresiatif, toleransi, prinsip kesetaraan antar budaya, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan kepedulian sosial. Jadi salah satu program Mizan Amanah adalah Yatim Memberi. Program ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk kegiatan bakti sosial dari asrama. Jadi para siswa itu diajarkan makna berbagi dan saling membantu kepada sesama. Kemudian yang keempat adalah nilai demokrasi dan saling menghargai. Dalam panti asuhan Mizan juga diajarkan hal tersebut. Para siswa yang terdiri dari beragam latar belakang dan heterogenitas yang sangat tinggi tidak lantas mengikis nilai-nilai demokratis. Jadi satu sama lain diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, saling toleran antar siswa dengan yang lainnya. Kemudian 5 adalah nilai kebersamaan, kerjasama, dan tolong menolong. Jadi di dalam panti asuhan Mizan ini para siswa diajarkan untuk saling membantu, saling bekerja sama. Dan terakhir adalah nilai keadilan dan kesetaraan. Jadi proses penanaman nilai-nilai keadilan dan kesetaraan juga terjadi dalam kehidupan panti asuhan amanah, di mana misalnya dalam pembagian tugas harian untuk kebersihan, semua mendapat perlakuan yang sama antara laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada perbedaan gender gitu, semuanya mendapat giliran tanpa dibeda-bedakan atau dianak emaskan. Pendidikan multikultural itu dapat diimplementasikan sebagai hal-hal berikut. Yang pertama, pendidikan multikultural sebagai ide, di mana dalam sebagai ide ini suatu filsafat yang menekankan legitimasi, vitalitas, dan pentingnya keragaman kelas sosial, etnis, dan ras, gender, anak yang berkebutuhan khusus, agama, bahasa, dan usia dalam membentuk kehidupan individu, kelompok, dan bangsa. Implementasiannya adalah pemasukan bahan ajar yang berisi ide dari berbagai kelompok budaya. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai gerakan informasi, di mana dalam hal ini dapat dipandang sebagai suatu gerakan informasi yang mengubah semua komponen kegiatan pendidikan, mencangkup sebagai yang pertama nilai-nilai yang mendasari, yang kedua aturan prosedural, yang ketiga kurikulum, yang keempat bahan ajar, yang terakhir yaitu sebagai pola kebijakan, artinya pola yang diambil oleh pembuatan keputusan itu merefleksikan pluralisme budaya. Yang ketiga, pendidikan multikultural sebagai proses, di mana pendidikan ini adalah suatu proses yang terus-menerus yang membutuhkan waktu jangka panjang untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan.
dalam masyarakat. Problematika implementasi pendidikan multikultural di panti asuhan. Faktor penghambat dalam implementasi pendidikan multikultural dapat dideskripsikan bahwa yang menjadi faktor penghambat salah satunya adalah masih kurangnya media yang mendukung implementasi pendidikan multikultural. Hal tersebut juga sesuai dengan data yang diperoleh melalui observasi. Kekurangan yang dimaksud seperti kurangnya media yang bisa digunakan untuk mengajarkan tentang keberagaman, misalnya media yang dapat digunakan untuk mengajarkan tentang budaya lain. Media yang digunakan harus terdapat contoh-contoh media baik berupa gambar, film, maupun video yang dipaparkan agar dapat menambah wawasan peserta didik tentang keragaman, sehingga peserta didik akan lebih mudah mengetahui wujud dari keragaman tersebut. Kemudian faktor penyebab diskriminasi adalah yang pertama yaitu persaingan yang ketat dalam kehidupan, permasalahan ekonomi, tekanan, dan intimidasi. Kemudian yang kedua, ketidakberdayaan golongan miskin. Baik, selanjutnya materi tentang tujuan implementasi pendidikan multikultural di panti asuhan. Nah, pendidikan multikultural di panti asuhan ini bertujuan untuk membantu anak-anak panti asuhan, di antaranya yang pertama memahami latar belakang diri dan kelompok dalam bermasyarakat, atau lebih ke jiwa sosial anak-anak panti. Yang kedua, menghormati dan mengapresiasi kebinekaan budaya dan sosio-historis. Jadi ketika di panti mereka tidak membeda-bedakan satu teman dengan teman lainnya, karena mereka di panti bersatu dalam perbedaan dan juga keragaman. Yang ketiga yaitu menyelesaikan sikap-sikap yang penuh prasangka. Maksudnya menyelesaikan sikap-sikap yang penuh prasangka ini tidak bersuudzon, misalkan, jadi lebih melihat ke fakta daripada sebelum berbicara. Selanjutnya yang terakhir ialah memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, dan historis yang menyebabkan terjadinya polarisasi dan keterasingan etnik. Nah, itulah 4 daripada tujuan implementasi pendidikan multikultural di panti asuhan. Yang terakhir yaitu manfaat pendidikan multikultural di panti asuhan. Nah, di sini para anak-anak diharapkan di panti asuhan itu memiliki atau tertanam di dalam kepribadian mereka jiwa yang pertama lebih kreatif, terutama dalam bidang sosial dan budaya. Yang kedua, mempunyai pandangan dan berpikir luas. Yang ketiga, memiliki pikiran yang terbuka. Yang keempat, lebih bisa menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, memiliki jiwa sosial yang tinggi atau kepandaian dalam bersosialisasi dalam semua kalangan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dan manfaat daripada implementasi pendidikan multikultural di panti asuhan ini memiliki kesinambungan yang erat. Bahwasanya poin penting di dalamnya adalah menumbuhkan nilai positif, yakni jiwa kebersamaan, jiwa sosial, jiwa peduli terhadap sesama, baik kepada sesama makhluk hidup maupun lingkungan sekitar dalam diri anak-anak yang berada di panti asuhan. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.